الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan. Allah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan tabi'in, dan insyaallah percikan rahmat dan syafaatnya pun akan kita peroleh di yaumil mahsyar tatkala kita melaksanakan syariat yang diajarkan oleh beliau. Amin. Demikian pula selaku khatib di Jumat hari ini, saya berwasiat khususnya pribadi khatib, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangannya. Sehingga dengan demikian insya Allah semoga kita termasuk dalam hambanya yang dijanjikan oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar di setiap problem yang dihadapi dan dianugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Manusia pada dasarnya tentu menginginkan perubahan dan perkembangan dalam kehidupannya, termasuk berhijrah sebagai solusi dalam upaya melakukan perbaikan hidup. Karena pada saat seseorang hidupnya statis dan stagnan, maka akan berusaha mencari solusi untuk dapat hidup lebih baik. Maka sebagai seorang muslim, Al-Quran adalah satu-satunya pegangan dan petunjuk hidup yang harus diyakini oleh setiap kaum muslimin, yang mampu menawarkan pemecahan dalam berbagai problem hidup melalui upaya komunikasi kepada Sang Pencipta secara terus-menerus kapan dan dimanapun kita berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dialah Allah bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanati tamhiha wa khulqin nas bihulqil hasan. Artinya bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dan hendaknya setelah melakukan keburukan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta bergaullah dengan orang-orang lain dengan akhlak yang baik. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itulah landasan khutbah Jumat kita pada Jumat hari ini adalah mengungkap makna dan hikmah di balik peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana dipahami bahwa pada Jumat hari ini merupakan Jumat terakhir di bulan Zulhijjah, artinya bahwa 2 hari lagi kita akan memasuki tahun baru hijrah, tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah, yang dalam catatan sejarah suatu momentum yang penting dalam perjalanan dan perkembangan Islam yang dikenal dengan peristiwa Hijratul Rasul. Suatu peristiwa yang monumental karena merupakan titik awal pertumbuhan dan perkembangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usaha merubah kehidupan keberagamaan umat Islam ketika itu, dan dengan tetap berpegang pada prinsip mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, makna hijrah menurut para ulama jika dilihat dari perspektif historis mengandung 2 makna.
Pertama, hijrah berarti berpindah dari daerah yang menakutkan ke daerah yang aman. Yang kedua, hijrah berarti berpindah dari daerah kekufuran menuju daerah mukmin. Artinya, merujuk pada pengertian tersebut, yakni meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan beralih kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah beserta Rasul-Nya, yakni meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Dalam kitab Fathul Bari dijelaskan bahwa hijrah dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni hijrah secara lahiriah dan hijrah secara batiniah. Hijrah secara batiniah adalah hijrah berarti meninggalkan sesuatu yang mendorong nafsu amarah yang terus menyelimuti suasana hati kita untuk melakukan kejahatan dengan mengikuti jejak setan. Sedangkan secara lahiriah, hijrah berarti menghindar dari berbagai fitnah dengan mempertahankan dan berpegang teguh pada syariat Islam dengan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mensyaratkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarju rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Esensi makna hijrah sebagaimana yang dipraktikkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah justru sebagai upaya mendorong perubahan dalam menata kehidupan sosial, kehidupan politik dan kehidupan ekonomi di awal perkembangan umat Islam ketika berada di kota Madinah dengan melakukan pembauran dengan penduduk kota Madinah tanpa membedakan etnis dan golongan yang beraneka ragam dengan keyakinan yang berbeda. Jalur muamalah dan perdagangan terbuka untuk semua kalangan. Di samping itu, hijrah Rasulullah justru mempersatukan kelompok yang sebelumnya selalu bermusuhan. Nabi hanya menyampaikan bahwa beliau berhijrah karena niat lillahi ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Semua amal perbuatan tergantung niat dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu apa yang ia niatkan. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya apa yang ia tuju. Dalam konteks makna hadis ini dapat dimaknai sebagai suatu hal yang merupakan niat yang ditujukan untuk memperbaiki diri dalam berbagai dimensi kehidupan. Sedangkan niat untuk melakukan perubahan tersebut dimaksudkan untuk mentaati perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya hijrah dapat dimaknai secara fisik dan non fisik. Hijrah secara fisik merupakan hijrah yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yakni berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Namun tidak terdapat hadis Nabi yang berbicara tentang hijrah setelah Fathul Mekah, sehingga hijrah yang dapat dipraktikkan oleh kaum muslimin adalah substansi dari hijrah itu sendiri. Dalam hal ini yakni mengamalkan nilai-nilai agama sebagai fondasi diri dalam kehidupan ini. Adapun hijrah dalam berbagai dimensi kehidupan, beberapa gambaran mengenai perubahan berupa perubahan dalam dimensi sosial, dimensi politik dan dimensi ekonomi. Ketiga dimensi ini merupakan hal yang mendasar di tengah masyarakat umat Islam dalam berbudaya dan berbangsa. Sehingga ketika pemaknaan tentang hijrah dimaknai semestinya, maka akan memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam berbagai dimensi kehidupan. Di antaranya, pertama dari dimensi sosial, salah satu hijrah yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari adalah hijrah pada tataran sosial dalam bermasyarakat.
manusia perlu menanamkan nilai-nilai agama dan hal yang paling penting sebagai bentuk realisasi ibadah mahda, yaitu sekaligus implementasi ibadah ghairu mahda. Ibadah ghairu mahda misalnya berupa menanamkan nilai-nilai saling menghargai dan menghormati, saling menolong, menangkal hoaks dengan membangun literasi yang terpercaya, menjunjung tinggi adab dan etika dalam berbangsa dan bermasyarakat, menghargai pluralisme dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatuhum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattahida ba'dahum ba'dan suhriyan wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Kamilah yang menentukan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhan lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Yang kedua, dimensi politik. Hijrah dalam dimensi politik sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW bukan berarti dalam konteks kekinian bentuk kenegaraan sama pada masa Rasulullah SAW, yakni bentuk khilafah yang selama ini digaungkan oleh kelompok konservatif. Hal ini tentunya tidaklah sesuai dengan kondisi negara kita yang dari awal pembentukannya ditegakkan dengan sistem demokrasi Pancasila. Sementara hijrah yang perlu dipraktikkan dalam dimensi ini berupa kejujuran dalam berdemokrasi, menolak korupsi, bertanggung jawab atas segala tugas yang diemban dalam berbagai masing-masing profesi, agar terlaksananya negara yang adil, makmur dan sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagaimana Allah mensyaratkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 7. Kaifa yakunu lil musyrikin ahdu indallahi wa inda rasulihi illa alladhina ahdattum indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Bagaimana mungkin ada perjanjian damai untuk orang-orang musyrik di sisi Allah dan Rasulnya, kecuali untuk orang-orang yang kamu telah membuat perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram. Selama mereka berlaku lurus terhadapmu, berlaku luruslah pula kamu terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Terakhir, yang ketiga adalah dimensi ekonomi. Makna hijrah dalam hal ini tentulah sangatlah penting dalam pemaknaan hijrah, di mana dimensi ini sangat berperan dalam menopang kehidupan umat. Dalam dimensi ini, hijrah perlu dilakukan dalam rangka menaikkan dan meningkatkan angka kesejahteraan hidup melalui upaya meningkatkan etos kerja serta kualitas dalam bekerja dan berusaha secara mandiri, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat hadis Tabrani. An Aisyah radhiyallahu anha qalat Rasulullah SAW, inna Allah ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ay yutqinahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakan pekerjaannya itu secara profesional dan bertanggung jawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى أهوانه النبيين والمرسلين، وارض اللهم عن أمهات المؤمنين وعن البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأمة المهتدين أبي حنيفة ومالك وشافعي وأحمد وعن الأولياء والصالحين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلف والسدائد والمنهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عما، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.